Halo teman-teman, balik lagi di channel kita yang selalu membahas bagaimana caranya kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih tenang, dan tentu saja lebih mapan secara finansial. Coba jujur, pernah nggak sih kalian merasa sudah bekerja mati-matian, jam kerja kalian sudah di atas rata-rata, gaji naik setiap tahun, tapi kok rasanya uang itu cuma numpang lewat? Seolah-olah kita ini berada dalam sebuah lari maraton yang tidak pernah ada garis akhirnya. Kita kerja untuk uang, uang itu datang, dan sebelum kita sadar, uang itu sudah pergi lagi untuk membayar segala tagihan dan kebutuhan. Kita terjebak dalam apa yang disebut rat race, sebuah perlombaan tikus yang melelahkan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sudah mencapai apa yang kita sebut kebebasan finansial, mereka ini seolah punya cheat code atau kode curang yang enggak kita tahu. Mereka enggak lagi menukar waktu berharga mereka dengan uang. Mereka justru punya waktu untuk melakukan hal yang mereka cintai, sementara kekayaan mereka terus bertambah. Bahkan saat mereka sedang tidur, ini bukan sulap, ini bukan hoki semata. Ini adalah hasil dari sebuah strategi yang sangat disengaja. Setelah saya pelajari, orang kaya sejati itu hampir selalu memiliki dan mengembangkan 3 pilar utama sumber pendapatan. Mereka mengerti bahwa mengandalkan hanya satu sumber itu sama berbahayanya dengan berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Jadi di video kali ini kita akan bongkar tuntas 3 pilar ini, dan yang paling penting saya akan kasih tahu langkah-langkah nyata bagaimanapun kondisi finansial kamu saat ini, kamu bisa mulai membangun ketiga pilar tersebut. Siap untuk mengubah hubungan kamu dengan uang? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke pilar pertama yang oleh banyak orang, termasuk kita semua, dianggap sebagai satu-satunya pilar. Pilar ini kita sebut sebagai pendapatan aktif atau active income. Apa itu? Sederhananya, ini adalah uang yang kamu dapatkan secara langsung dengan menukarkan waktu, tenaga, dan keterampilan kamu. Contoh paling umum ya, gaji bulanan, honor freelance, atau keuntungan langsung dari jasa konsultasi yang kamu berikan. Disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka memaksimalkan pilar ini, mencari gaji setinggi mungkin, mengejar promosi, mengambil kerja lembur, dengan harapan ini akan membawa mereka pada kekayaan. Tapi mari kita jujur, pendapatan aktif ini memiliki batas atas yang keras, yaitu waktu. Kamu hanya punya 24 jam sehari dan kamu tidak bisa menjual semua 24 jam itu untuk bekerja. Batas inilah yang membuat kamu tidak akan pernah bisa kaya raya hanya dari pilar ini. Karena kekayaan sejati membutuhkan waktu yang digandakan, leverage. Namun bukan berarti pilar ini tidak penting, justru sebaliknya. Bagi orang kaya, pendapatan aktif ini adalah bahan bakar atau the fuel untuk membangun 2 pilar berikutnya. Mereka tahu bahwa pendapatan aktif yang besar memberi mereka 3 hal krusial. Pertama, modal investasi awal. Kedua, kemampuan untuk hidup di bawah kemampuan mereka, living below their means. Dan ketiga, skill set yang unik. Kunci dari pendapatan aktif yang efektif adalah memaksimalkan nilai per jam kerja kamu. Orang kaya tidak fokus pada bekerja lebih lama, tapi fokus pada menjadi orang yang paling berharga di bidangnya, sehingga mereka bisa menuntut bayaran premium. Ini tentang meningkatkan keterampilan yang langka, high value skills, yang mana hanya sedikit orang yang memilikinya, sehingga permintaan untuk jasa mereka tinggi. Mereka berinvestasi besar pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri, pilar yang sering dilupakan, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan aktif yang jauh lebih besar daripada orang lain. Jadi, jangan sekadar bekerja, tapi tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membuat diri saya 10 kali lebih berharga di pasar? Gunakan pendapatan aktif kamu sebagai roket pendorong, bukan sebagai tempat parkir kekayaan kamu. Uang yang masuk dari pilar ini harus segera dialihkan fungsinya untuk membangun pilar selanjutnya. Nah, ini dia pilar yang membedakan kelas menengah ambisius dari orang kaya sejati, pendapatan bisnis atau business income. Di pilar ini terjadi pergeseran mentalitas yang masif. Kalau di pilar 1 kita menukar waktu untuk uang, di pilar 2 kita menukar sistem dan aset untuk uang. Pendapatan bisnis ini adalah uang yang dihasilkan dari kepemilikan bisnis yang memiliki sistem, karyawan, dan proses yang terstruktur, sehingga bisnis itu bisa beroperasi dan menghasilkan keuntungan, bahkan tanpa kehadiran fisik kamu setiap saat. Ini adalah mesin pengganda waktu kamu.
Banyak orang memulai bisnis, tapi sebagian besar masih terjebak di pilar satu, di mana pemilik bisnis masih menjadi juru masak utama, akuntan utama, dan petugas kebersihan utama. Itu namanya self-employment, bukan business ownership. Orang kaya sejati tahu bahwa kunci di sini adalah leverage dan delegasi. Leverage di sini artinya kamu menggunakan sumber daya di luar diri kamu, bisa berupa uang pinjaman produktif, waktu orang lain, karyawan, atau teknologi, sistem otomatisasi. Contoh paling jelasnya adalah memiliki perusahaan yang sudah matang, memiliki franchise, atau menciptakan produk digital yang hanya perlu kamu maintenance sesekali, tapi terus menghasilkan penjualan. Mereka fokus untuk bekerja pada bisnis mereka, on the business, merancang strategi, dan membangun sistem, bukan bekerja di dalam bisnis mereka. In the business, melakukan pekerjaan operasional harian. Ini adalah investasi yang sangat berbeda. Investasinya bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan dan kemampuan kamu untuk membuat orang lain bekerja dengan baik demi visi bersama. Pendapatan bisnis ini juga sangat unggul karena sifatnya yang scalable. Jika gaji kamu naik 10%, itu sudah bagus. Tapi, jika bisnis kamu berhasil menduplikasi sistemnya, keuntungannya bisa naik 100% atau bahkan 1000%. Inilah mengapa mayoritas miliarder dunia mendapatkan kekayaan mereka dari kepemilikan bisnis, karena bisnis adalah jalur tercepat menuju kekayaan yang masif. Membangun pilar ini memang paling sulit, paling berisiko, dan paling memerlukan mental baja, tapi imbalannya tak tertandingi. Jadi, mulailah berpikir, apa sistem yang bisa saya bangun agar waktu saya tidak lagi menjadi batas atas pendapatan saya? Ingat, pendapatan bisnis ini akan memberikan arus kas yang besar, yang kemudian akan kita gunakan untuk membiayai pilar ketiga, pilar kebebasan. Sekarang kita sampai pada pilar paling dicintai oleh orang kaya, pendapatan pasif dan portofolio atau passive portfolio income. Pilar ini adalah alasan utama mengapa orang kaya tetap kaya, bahkan ketika mereka memutuskan untuk pensiun, bepergian, atau sekadar menikmati hidup. Pilar ini adalah mesin kebebasan finansial mereka. Pendapatan ini datang dari aset-aset yang sudah kamu beli atau miliki, yang mana aset tersebut bekerja menghasilkan uang tanpa memerlukan kerja aktif sehari-hari kamu. Intinya, kamu membiarkan uang kamu bekerja dan beranak pinak. Mari kita bedah jenis asetnya. Pertama, aset kertas, paper assets. Ini mencakup saham, reksadana, obligasi, dan sejenisnya. Kamu membeli sebagian kecil kepemilikan perusahaan, saham, atau meminjamkan uang ke pemerintah, perusahaan, obligasi, dan sebagai gantinya, kamu menerima dividen atau bunga secara berkala. Orang kaya fokus pada investasi jangka panjang, memanfaatkan kekuatan terbesar di alam semesta finansial, bunga majemuk compound interest. Mereka berinvestasi secara rutin, membiarkan keuntungan mereka diinvestasikan kembali, sehingga uang itu tumbuh secara eksponensial. Yang kedua adalah aset nyata, real assets, seperti properti kamu membeli rumah, apartemen, atau tanah, lalu menyewakannya. Uang sewa bulanan adalah pendapatan pasif kamu. Keuntungannya berlipat. Kamu mendapatkan arus kas bulanan dan nilai properti kamu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capital appreciation. Apa bedanya pilar ini dengan pilar 1? Di pilar 1, kamu menggunakan energi kamu untuk mendapatkan uang. Di pilar 3, kamu menggunakan energi uang yang sudah ada, modal, untuk menghasilkan lebih banyak uang. Orang kaya tidak pernah puas hanya menabung uang di bank karena mereka tahu inflasi akan menggerus nilai uang itu. Mereka memilih untuk menaruh uang mereka di aset yang nilainya tumbuh di atas laju inflasi. Pilar ini memerlukan dua hal, kesabaran dan diversifikasi. Mereka sabar karena tahu bunga majemuk butuh waktu untuk bekerja, dan mereka diversifikasi, tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, untuk melindungi kekayaan mereka dari guncangan ekonomi. Tujuan utama dari pilar 3 ini adalah mencapai titik di mana total pendapatan pasif ke portofolio kamu sudah cukup untuk menutupi semua biaya hidup kamu. Ketika itu terjadi, selamat, kamu sudah resmi menjadi orang yang bebas secara finansial dan seluruh pendapatan aktif kamu. Pilar 1 bisa kamu gunakan untuk akselerasi investasi yang lebih besar lagi. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, saya cuma punya pilar 1, bagaimana saya bisa membangun 2 pilar sisanya? Jawabannya ada pada pemahaman siklus kekayaan ini. Orang kaya memahami bahwa ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah siklus yang saling memberi makan.
Fase 1, kerja keras dan menghemat. Di awal kamu memaksimalkan pendapatan aktif kamu. Tapi kamu tidak menghabiskan semuanya. Kamu hidup sederhana, kamu berhemat secara ekstrim, dan kamu mengalokasikan persentase yang signifikan, katakanlah 30% atau 50% dari pilar 1, kamu fase 2, membiayai aset. Uang hasil penghematan itu, yang biasanya disebut surplus cash, tidak dibiarkan tidur. Uang itu diubah fungsinya menjadi modal-modal inilah yang kamu gunakan untuk dua hal. A, membangun atau mengembangkan sistem pendapatan bisnis, dan B, membeli aset-aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Fase 3, uang bekerja ganda. Ketika bisnis kamu mulai menghasilkan keuntungan besar, keuntungan itu tidak lantas ditarik untuk gaya hidup mewah. Sebagian besar keuntungan diinvestasikan kembali mempercepat pertumbuhan aset. Bayangkan, pendapatan aktif kamu terus mengalir dan bisnis kamu juga menyuntikkan dana besar. Aliran dana ini menciptakan akselerasi yang luar biasa. Fase 4, kebebasan dan pertahanan. Pada akhirnya, pendapatan pasif kamu menjadi begitu besar sehingga ia bisa menutupi seluruh biaya hidup kamu. Di titik ini, kamu tidak lagi perlu bekerja dan kekayaan kamu sudah terproteksi karena tidak bergantung pada satu sumber. Hal ini menjadi jaring pengaman finansial kamu. Jika bisnis kamu goyah atau kamu kehilangan pekerjaan, pilar 3 akan tetap memberikan bantalan sehingga kamu punya waktu dan ketenangan pikiran untuk membangun kembali pilar 1 atau 2. Ini adalah strategi pertahanan terbaik. Jadi teman-teman, sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Ini bukan tentang kekayaan instan, tapi tentang pembangunan yang konsisten. Saya ingin kamu membawa pulang 3 langkah aksi nyata yang bisa kamu mulai hari ini juga. Langkah nomor 1, maksimalkan dan lindungi pilar 1 kamu. Prioritas pertama adalah membuat pendapatan aktif kamu seefisien mungkin. Lakukan audit keterampilan. Pelajari keterampilan yang paling diminati di pasar dalam 5 tahun ke depan. Jangan takut menuntut gaji lebih tinggi jika nilai kamu memang meningkat. Dan yang terpenting, buatlah anggaran yang ketat. Temukan 20% penghasilan kamu yang bisa kamu alokasikan segera untuk langkah berikutnya. Langkah nomor 2, beralih dari konsumen menjadi investor, membangun pilar 3. Jangan tunggu sampai kamu punya uang besar. Mulai investasi rutin hari ini juga tidak perlu langsung properti. Kamu bisa mulai dengan reksadana indeks atau saham yang terpercaya. Anggaplah investasi ini sebagai tagihan wajib bulanan yang harus kamu bayar ke diri kamu di masa depan. Pay yourself first. Uang yang kamu transfer ke rekening investasi adalah uang yang kamu pindahkan dari pilar 1 ke pilar 3. Langkah nomor 3, mulai membangun sistem kecil, membangun pilar 2. Apa keahlian unik kamu yang bisa kamu kemas menjadi produk atau layanan yang bisa dijual tanpa intervensi konstan? Mungkin kamu bisa membuat template digital, menjual kursus online yang bisa diakses tanpa kamu harus mengajar setiap hari, atau memulai bisnis dropshipping yang sebagian besar prosesnya sudah diotomatisasi. Cari bisnis yang bisa memberi kamu waktu, bukan malah mengambil waktu kamu. Ingat ya, perjalanan menuju kekayaan sejati itu adalah tentang keputusan kecil yang konsisten, bukan lompatan besar yang sesekali. Kita tidak sedang membicarakan tentang menjadi miliarder besok pagi, tapi kita berbicara tentang membangun sebuah sistem keuangan yang kokoh, di mana kamu punya pilihan dan kendali penuh atas waktu dan hidup kamu. Kebebasan finansial sejati adalah ketika ketiga pilar ini sudah tegak berdiri dan aliran pendapatan pasif kamu sudah cukup kuat untuk menopang seluruh hidup kamu. Jadi, teman-teman, mari kita ubah mindset kita hari ini. Jangan lagi hanya fokus menukar waktu dengan uang, tapi fokuslah membangun aset dan sistem yang akan menukar uang dengan kebebasan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan ingin saya membahas topik spesifik tentang investasi saham atau strategi bisnis kecil untuk pemula, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke kanal ini kalau kamu belum, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam self-improvement.